Pada orang Aceh pengen merdeka, Anda musuhan dengan kita semua. Walaupun dia mursyid thariqah, musuh kita itu. Itu bugot di dalam ajaran Ahlussunnah itu orang sesat, menyesatkan. Sampai keluar penyesatan seperti itu ya. Tapi giliran ke Mama Gufron, Buya Ar-Razi nggak berani loh menyesat-nyesatkan Mama Gufron. Jangan nanya tentang Mama Gufron, ya, tentang bahasa ya nih. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang tersebut namanya tadi. Dukungan teman-teman yang membuat channel ini masih bisa bertahan di sosial media sampai sekarang. Terima kasih banyak teman-temannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan rezeki yang lebih besar lagi. Semoga menjadi pahala jariah bagi siapapun yang ingin berpartisipasi mendukung agar channel ini terus bertahan di sosial media. Silahkan scan kris yang ada di layar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Ar-Razi beberapa waktu belakangan ini dikecam oleh masyarakat Aceh karena perkataannya yang dinilai provokatif terhadap masyarakat Aceh. Mungkin teman-teman juga sudah pada nyimak ya videonya Buya Ar-Razi itu karena udah viral banget. Jadi di video inilah Buya Ar-Razi mengatakan sesuatu yang ya seharusnya nggak perlu diucapkan oleh seorang buya gitu ya di muka umum. Coba kita lihat nih dulu videonya biar jelas ya. Pada orang Aceh pengen merdeka, Anda musuhan dengan kita semua. Ya. Kalau ada orang Aceh pengen merdeka, Anda musuhan dengan kita semua. Dengan kita, ya mungkin maksudnya dengan Buya Ar-Razi aja kali ya. Kalau kita sih nggak musuhan sama orang Aceh. Ada yang bilangin keluar dari Indonesia, Anda musuh kita semua. Ya, berarti dia tidak menghargai perjuangan wali-wali Allah terdahulu. Ya, kita nggak terima walaupun dia tuan guru, walaupun dia mursyid thariqah, musuh kita itu. Itu bugot di dalam ajaran Ahlussunnah itu orang sesat, menyesatkan. Sampai keluar penyesatan seperti itu ya. Tapi giliran ke Mama Gufron, Buya Ar-Razi nggak berani loh menyesat-nyesatkan Mama Gufron. Sebegitu anehnya ajaran Mama Gufron, Buya Ar-Razi nggak berani menyesatkan karena alasannya Mama Gufron itu ya wali majdub. Jangan nanya tentang Mama Gufron, ya, tentang bahasa ya nih. Saya agak sedih melihat komentar orang mengkritisi orang yang tersebut namanya tadi dengan cara tidak elok, dengan cara yang disebut mencaci. Maka teman-teman kami kalau diribat saya kasih tahu, tolong jangan komentari tentang Habib Majzub, termasuk kiai-kiai yang unik dan nama pesantrennya memang pesantren unik ya. Tuh kalau ke Mama Gufron ya lembut banget ya, tapi kalau ke orang-orang Aceh itu tadi dia katakan bugot, paling menyesatkan gitu. Kita nggak terima walaupun dia tuan guru, walaupun dia mursyid thariqah, musuh kita itu. Itu bugot di dalam ajaran Ahlussunnah itu orang sesat, menyesatkan. Wah, ini terlalu berlebihan sih. Maka kahar muzakkar diperkarakan oleh ulama Ahlussunnah walaupun beliau ahli zikir. Saya ngerti ya maksud dari Buya Ar-Razi di dalam video ini. Beliau itu ingin mendakwahkan persatuan di negara kita. Beliau ingin mendakwahkan agar kita itu jangan bercerai-berai, tetap ada dalam satu kesatuan Republik Indonesia. Tetapi jika dakwahnya dengan bahasa-bahasa seperti yang diucapkan tadi Buya Ar-Razi, yang timbul bukan malah persatuan, justru malah semakin timbul permusuhan. Karena jelas-jelas Buya Ar-Razi mengatakan rakyat Aceh yang mau merdeka itu musuh kita bersama. Ngapain harus ngomong gitu? Itu sudah selesai semuanya. Anda membangkitkan rasa sakit masa lalu orang-orang Aceh kalau begitu caranya. Coba kalian simak video berikut ini teman-teman agar tidak gampang ya seperti Buya Ar-Razi membugot-bugotkan, menyesat-nyesatkan orang Aceh pada masa itu yang ingin merdeka. Sebabnya apa sih? Coba lihat dulu video berikut ini ya. Buya Ar-Razi, tolong bacakan sejarah Aceh. Dan saya mohon kepada seluruh para pengikut beliau, sampaikan pesan ini kepada beliau. Beliau sudah melukai hati para pejuang Aceh yang terdahulu dan telah menyinggung hati nurani rakyat Aceh. Dan saya bagian dari putra Aceh Tulen. Bukankah Buya Ar-Razi seorang sufi? Bukankah beliau seorang pemimpin tarekat? Nanti jangan bilang sama muridnya ketika komentar saya seperti ini. Memang sulit untuk menyampaikan kebenaran. Tapi ini bukan kebenaran yang engkau sampaikan hari ini, tetapi propaganda sejarah yang dulu ditutupi oleh petinggi-petinggi RI, dan engkau hari ini membuka luka yang lama untuk disuguhkan kepada masyarakat. Pada tanggal 15 dan 16 Juni tahun 1948, Presiden Soekarno meminta dukungan Aceh, bahkan menangis untuk memperkuatkan NKRI, menggalang dana demi kemerdekaan, dan berjanji mengizinkan Aceh menerapkan syariat Islam di bawah pimpinan Tengku Daud Beri. Namun setelah negara aman, namun setelah negara merdeka, janji tersebut dilanggar. Pemerintah menolak
pemberlakuan syariat Islam dengan alasan adalah persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan yang sangat menyakitkan bagi masyarakat Aceh waktu itu, dihapuskan sebagai satu provinsi dan disatukan ke Sumatera Utara yang beribu kota Medan. Dan akibat pengingkaran janji dan penghapusan identitas ini, rakyat Aceh kecewa dan menuntut keadilan dan menuntut perjanjian, namun diabaikan oleh Soekarno. Dan pada akhirnya rakyat Aceh memproklamirkan DITII pada tahun 1953. Dan bagaimana status perjanjian dalam Islam? Perjanjian itu mengikat dan wajib dipenuhi. Jika salah satu pihak ingkar, maka ia berbuat zalim dan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya memang tidak boleh memberontak secara anarkis tanpa prosedur yang jelas. Dan yang kedua, boleh dan berhak memutuskan hubungan dan menuntut hak dan tidak lagi taat kepada pihak yang ingkar duluan. Meskipun RI tidak mau, status perjanjian itu sudah gugur dan batal secara hukum syara. Karena syarat utama perjanjian adalah saling memenuhi janji. Jika salah satu pihak ingkar, maka ikatan itu akan hancur. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Faman ibtagha," maka barang siapa yang mengingkari, fa imma yabtaghi ala nafsihi, maka sesungguhnya keingkaran itu menimpa dirinya sendiri. Maka oleh sebab itu, hak orang yang dizalimi atau orang yang kena ingkar, maka gugurlah kewajiban untuk setia kepada pembuat janji tersebut. Orang yang kena ingkar berhak menuntut janji ditepati, memisahkan diri atau memutuskan hubungan. Yang ketiga, tidak lagi memberikan ketaatan. Maka waktu itu, tindakan Tunku Daud Bereh dan rakyat Aceh memutuskan hubungan dan berjuang adalah sah dan dibenarkan secara syariat. Karena pihak pemerintah waktu itu melanggar perjanjian dan menzalimi dan menghapuskan hak-hak dasar serta identitas Aceh. Wallahu a'lam bishawab. Memberontak kepada pemerintah yang sah, hukum asalnya memang haram teman-teman, tidak diperbolehkan. Dan secara hukum negara juga itu hal yang sangat terlarang, tidak diperbolehkan, namanya makar ya kan. Tetapi melihat persoalan Aceh yang pada saat itu ingin merdeka, tidak bisa kita segampang itu mengatakan nah, ini bugot, ini sesat, ini pemberontak. Nggak bisa seperti itu. Kita juga harus melihat bahwa di masa itu ada kesalahan besar dari pihak pemerintah, yaitu ingkar janji terhadap kesepakatan masyarakat Aceh. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabrani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janji itu adalah hutang. Karena statusnya sama dengan hutang, maka orang yang memberi janji wajib melunasinya. Dan orang yang dijanjikan berhak untuk menagihnya. Jadi pada masa itu, Aceh itu ingin merdeka bukan karena merasa hebat begitu saja ya. Mentang-mentang Aceh ini hebat mau merdeka sendiri. Bukan, tapi karena ada janji yang diingkari. Aceh pada saat itu punya hak untuk menagihnya gitu. Walaupun penagihan janji itu ya juga mestinya ada adab-adabnya, ada cara-cara tertentunya ya. Namun yang terpenting adalah apapun konfliknya di masa lalu itu semuanya sudah selesai ya. Dengan ditandatanganinya kesepakatan Helsinki pada tahun 2005 di mana Aceh diberikan hak otonomi khusus untuk menerapkan syariat Islam dan mengelola ekonominya sendiri secara adil di bawah NKRI. Jadi Aceh ini ya daerah keistimewaan yang diberikan hak untuk menegakkan syariat Islam di sana. Namun tetap di bawah NKRI. Dengan ditandatangani kesepakatan Helsinki pada tahun 2005 ini ya status konfliknya sudah berakhir gitu ya. Oleh karena itu, karena sudah damai, sudah selesai, jangan dikompor-komporin lagi ya. Pak Buya Ar-Razi ini ngomong di atas mimbar masjid, ngimbar ceramah gitu, mengatakan rakyat Aceh yang mau merdeka sambil nunjuk-nunjukkan tangannya, kalau kalian mau merdeka sendiri, musuh kami bersama, bugot, menyesatkan, tidak menghargai perjuangan wali-wali Allah. Astagfirullahaladzim. Harusnya sih Buya Ar-Razi mau berlapang dada ya, menurunkan egonya, minta maaf kepada rakyat Aceh. Oke, kita ketemu lagi di video berikutnya ya. Subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.